Selama bulan Dzulqa'dah terjadi sejumlah peristiwa penting yang memiliki signifikansi besar dalam Islam. Mengetahui dan memahami berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam bulan ini menjadi penting bagi umat Islam sebagai pembelajaran untuk berbuat lebih baik dan juga untuk memahami sejarah Islam dengan lebih baik. Dengan mengetahuinya, semangat ibadah dan melakukan kebaikan akan terus bertambah. Inilah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Pertama, Perang Bani Quraidah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam salah satu kitab sirahnya mengatakan bahwa sehari setelah kepulangan Rasulullah di Madinah, tepat pada waktu zuhur, datang malaikat Jibril untuk menemuinya. Kemudian dia berkata, "Sudahkah engkau meletakkan senjatamu? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Berangkatlah engkau sekarang bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Saya," kata Jibril, "akan berjalan di depanmu untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan menebarkan kekuatan di dada mereka." Mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk segera berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah dan berpesan agar mereka tidak salat asar kecuali telah sampai di perkampungan tersebut. Sesampainya di pemukiman Bani Quraidah, Rasulullah dan semua umat Islam ikut serta mengepung Yahudi Bani Quraidah yang berlindung di benteng-benteng mereka selama 25 malam. Menurut riwayat lain 25 hari. Akhirnya mereka tidak tahan lagi dikepung. Allah menanamkan rasa takut di hati mereka, kemudian menyerah dan tunduk di bawah keputusan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syafiur Rahman terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Beliau mengatakan, "Waqa'at hadhil ghazwatu fi Dzulqa'dati sanatal khamisah," yang artinya peperangan ini, yaitu peperangan Bani Quraidah, terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Yang kedua, peristiwa yang terjadi adalah perjanjian Hudaybiyah. Syekh Ali As-Salabi dalam salah satu kitab sirahnya mengatakan bahwa ketika kekuatan umat Islam semakin kuat, mereka mulai berpikir untuk mendapatkan hak mereka yang sudah sangat mereka inginkan, yaitu beribadah di Masjidil Haram yang sejak 6 tahun lamanya terhalang oleh kaum musyrikin. Tepat pada hari Senin bulan Dzulqa'dah tahun ke-7, ada juga yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah, berangkatlah Rasulullah bersama 1.400 orang sahabat tanpa membawa senjata perang. Setibanya di Dzulhulaifah, Rasulullah mulai melakukan ihram untuk umrah. Sementara itu, kaum kafir Quraisy mengira bahwa kedatangannya untuk menyerang mereka. Sementara itu, kaum kafir Quraisy mengira bahwa kedatangan Rasulullah adalah untuk menyerang mereka. Hingga kemudian ada salah satu perwakilan dari mereka yang pergi mendatanginya untuk mengetahui tujuan sebenarnya. Sesampainya di tempat peristirahatan umat Islam, Rasulullah menegaskan kepada mereka bahwa kedatangannya semata-mata hanya untuk melaksanakan umrah, bukan untuk perang. Karena tujuannya bukan untuk perang, akhirnya Rasulullah dan kafir Quraisy membuat kesepakatan damai yang kemudian dikenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy yang berlangsung di Hudaybiyah pada tahun ke-7 Hijriah. Yang ketiga, Rasulullah umrah 4 kali. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang sangat dekat dengan bulan haji. Oleh karenanya, pada bulan ini Rasulullah sangat sering melakukan umrah. Selain untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dalam sebuah hadis, umrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada bulan mulia ini sebanyak 4 kali. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari, yaitu i'tamara Rasulullahi arba'a umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah, umratun minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, wa umratun minal 'amil muqbil fi Dzulqa'dah, wa umratun minal Ji'ranah, wa umratun ma'a hajjatihi. Rasulullah melakukan umrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, yaitu umrah dari Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, satu umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah, satu umrah dari Ji'ranah, dan umrah bersama hajinya. Peristiwa keempat, Allah
berfirman kepada Nabi Musa. Selain 3 peristiwa penting di atas, ada juga salah satu peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yaitu pembicaraan Nabi Musa dengan Allah ketika menerima wahyu berupa kitab Taurat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhannya telah berfirman kepadanya. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa pendapat mayoritas ulama tafsir, di antaranya Imam Mujahid, Masruq, dan Ibnu Juraih, bahwa kejadian di atas terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Wallahu a'lam.